Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Sabirin yang dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Qur'an", sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat satu surah, salasina ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufiralah, yang mana surat di dalam Al-Quran tersebut berisikan 30 ayat yang dapat memberikan syafaat bagi para pembacanya hingga dia mendapatkan ampunan. Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat yang dimulai dengan bacaan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kita kenal dengan surat Tabarak. Jadi ada satu surah isinya 30 ayat. Kalau kita baca surah ini, maka kita akan mendapatkan syafaat atasnya. Apa makna syafaat? Kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala dosa-dosa kita. Sehingga di hari kiamat itu tidak ada syafaat yang lebih besar daripada syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu yang akan memberikan syafaat yaitu surah Tabarak. Surah yang dimulai dengan bacaan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kita kenal juga dengan surah Tabarak, kita kenal juga dengan surah Al-Mulk. Jadi ada dua namanya. Namanya pertama surah Tabarak, yang kedua surah Al-Mulk. Dalam hadis yang lain disebutkan suratun fil Quran, satu surah dalam Al-Quran, khasamat an sahibiha hatta adkhalahul jannah, yang mana surah ini akan membela pembacanya hingga dimasukkan ke dalam surga, yaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah Tabarak. Orang yang rajin membaca surah Tabarak, maka dia akan dijaga dan dibela olehnya daripada siksa kubur. Maka disebut oleh Rasulullah SAW, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabr. Surah ini adalah penangkal juga penyelamat daripada menyelamatkan pembacanya daripada siksa kubur. Jadi surah ini kalau dibaca
maka akan menyelamatkan orang yang membacanya daripada siksa kubur. Maka dalam sebuah kisah disebutkan, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, suatu ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW pergi dalam sebuah perjalanan, musafir, pergi ke suatu daerah. Tak sengaja beliau tidurlah di sebuah pohon dekat sumur. Biasanya kalau di Arab itu orang akan singgah kalau ada sumur dan ada pohon singgah. Dia berkemah di situ. Karena dulu tak ada hotel pangeran, tak ada kan. Orang biasanya kalau singgah di padang pasir cari tempat air, kemudian dia buat kemah. Tak sengaja dia malam itu dia tidur, malam itu dia berdiam di situ, istirahat di situ. Kemudian dia mendengar orang membaca surah Tabarak. Ditengok kiri tak ada orang, tengok kanan tak ada orang. Jangan-jangan ada lewat yang putih-putih, ya kan? Ditengok tak ada orang, tapi ada orang membaca surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ilahiraya. Didengar ada orang bacanya. Tengok kiri tak ada. Tengok kanan tak ada. Mulai merinding badannya. Siapa yang bacanya? Begitu sudah seperti itu, tak tahu paginya ternyata di sebelahnya adalah kuburan. Maka dia bergegaslah besoknya datangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak semalam tak sengaja Rasulullah tidur di samping kuburan dan saya mendengar orang membaca surah Tabarak. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dari mana datang suara itu? Kata Rasulullah, yang membacanya adalah orang yang di dalam kubur. Dan dia dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada siksa kubur. Orang yang rajin membaca surah Tabarak, orang yang sebelum tidurnya membaca surah Tabarak, maka akan terlepas daripada siksa kubur. Kalau kita baca surah Tabarak ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin tak sampai 5 menit. 1 halaman, 2 halaman. 2 halaman lebih 2 baris, ya kan? 2 halaman lebih 2 baris. Itu kalau pakai ekspedisi ekspres itu tak sampai 5 menit tuh. 3 menit putus, ya kan? Apalagi yang sudah hafal setengah hafal, ya kan? Itu cepat sekali ini, sebentar aja. Kalau orang yang rajin membacanya setiap malam membaca surah Tabarak ini, insya Allah akan terlepas daripada siksa kubur. Dan inilah kata Rasulullah SAW ketika sudah diberitahukan oleh Rasulullah bagaimana rahasia surah Tabarak ini, para sahabat dan anak-anaknya tak pernah melepaskan sebelum tidurnya kecuali setelah membaca surah Tabarak. Jadi surah Tabarak ini surah yang tidak pernah dilepaskan oleh Rasulullah SAW sebelum tidurnya kecuali dia telah membaca surah Tabarak. Apa gunanya? Dia gunanya adalah melepaskan kita daripada siksa kubur. Gunanya akan melepaskan kita dari perihnya pertanyaan, beratnya pertanyaan mungkar dan nangkir. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan ketika mungkar dan nakir bertanya kepada seorang yang di dalam kubur, maka yang menjawab bukan dia. Yang menjawab adalah surah Tabarak. Ada salah seorang yang tak banyak membaca Al-Quran, dia hanya hafal dan hanya sering membaca satu surah saja, surah Tabarak saja. Dan dia amalkan setiap malamnya dia membaca surah Tabarak saja, sehingga dia bisa dilepaskan daripada semua pertanyaan di dalam kubur. Yang menjawab nantinya adalah surah Tabarak ini.
Maka inilah diantara rahasia keutamaan daripada surah Al-Mulk atau surah Tabarak ini. Maka insya Allah pengajian tafsir kita ingin memahami apa sebenarnya rahasia besar daripada surah Tabarak ini. Apa sebenarnya yang Allah ingin beritakan kepada kita tentang rahasia besar surah Al-Mulk ini. Maka insya Allah kita akan mengaji. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang membaca surah Al-Mulk, memahaminya serta menghafalkannya, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya ke derajat yang lebih tinggi, dilepaskan daripada siksa kubur, dan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan diampuni semua dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, marilah kita amalkan surah Tabarak ini dan kita pahami apa makna yang terkandung dalam surah Al-Mulk ini. Surah Al-Mulk ini 30 ayat, diturunkan di Mekah. Dan surah ini dimulai dengan satu kalimat, yang kalimat ini tidak diberikan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di dalam genggamannya, di dalam tangannya, yang memiliki segala kekuasaan. Kalau kita fahami ayat ini, maka sebenarnya kita berada pada posisi kita mengakui kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur kita semua ini. Allah yang memahami kita semua ini. Dan kalau kita perhatikan ayat yang dimulai dengan Tabarak, itu khusus semuanya untuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang disebutkan Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam. Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Allah yang memiliki nama-nama yang agung dan nama-nama yang mulia. 9 ayat dimulai dengan kalimat Tabarak. Semuanya menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan kita itu mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Maka kalau kita mengagungkan Allah dan membesarkan Allah, maka Allah akan membesarkan kita. Kalau kita sudah menomor satukan Allah, maka kita akan menjadi nomor satu. Kalau kita sudah memilih Allah, maka Allah akan pilih kita. Tapi kalau kita pilih anggota dewan, belum tentu anggota dewan akan memilih kita. Kalau kita mencoblos kepala desa, belum tentu kepala desa akan menolong kita. Tapi kalau kita sudah menolong Allah, pasti Allah akan menolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita sudah mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Dan Allah sebutkan bukan hanya setekat menolong kita, wa yuthabbit aqdamakum. Allah akan kokohkan kehidupan kita. Kalau kita mau menolong agama Allah, ini insya Allah Masjid Sobir ini akan buat sekolah dasar Islam terpadu. Kita tolong agama Allah ini, kita majukan Masjid As-Sobirin ini, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Sekarang kita punya program. Kami punya program sekarang 1 rumah 1 penghafal Al-Quran. Saya punya anak, saya masukkan ke tempat tahfiz Quran. Insya Allah selesai, saya akan buat rumah tahfiz Al-Quran. Karena programnya setiap rumah kita pengen 1 penghafal Al-Quran.
Kita tolong agama Allah. Kita tak pikirkan diri kita. Kita ingin menolong agama Allah. Kalau kita menolong agama Allah, insya Allah akan berikan Allah itu rezeki dari yang tak terduga. Ada saja jalannya. Kemarin baru saja di kampus itu mahasiswa ada sekitar 90 mahasiswa yang mendaftar dari jalur tahfiz Al-Quran. 90 mahasiswa yang sudah hafal Quran pengen masuk kampus Universitas Muhammadiyah Riau. Begitu sudah masuk saya bingung karena Pemprov itu hanya ngasih jatah 30 orang. Macam mana yang 60 orang ini? Dari mana saya cari uangnya ini kan? Ini 90 orang yang mau masuk sekolah, mau masuk perguruan tinggi melalui jalur tahfiz, sudah hafal Al-Quran. Ada yang 15 juz, ada yang 20 juz, ada yang 31 juz, 30 juz ya kan? Terlewat 31 juz. Sudah hafal mereka itu. Saya tes satu-satu. Ya, coba mari sini. Baca Al-Quran, hafal mereka. Sambung ayat hafal. 90 orang. Pas bingung kemarin, macam mana caranya? Pemprov kasih cuma 30 orang ya. Maka saya telepon kawan di Basnas. Ini tolonglah ini wajib ini disekolahkan. Mereka tak mampu, tetapi mereka punya keinginan kuat untuk belajar. Mereka sudah hafal Al-Quran. Kalau mereka sudah hafal Al-Quran, berarti dalam hatinya ada Al-Quran. Kalau dalam hatinya sudah Al-Quran, tak ada lagi game online dalam hatinya itu kan? Kenapa? Udah sibuk dia dengan memurojaah Al-Quran. Anak-anak yang sudah hafal Al-Quran itu tak sibuk lagi dengan handphone dan lain sebagainya. Tak sibuk lagi dengan main-main, pergi ke sana, pergi ke sini. Tak sibuk dia lagi. Karena dia harus mengulangi minimal 1 juz 1 hari. Kalau dia tak ulangi 1 juz 1 hari, hilang semua bacaannya itu. Hilang semua hafalan Qur'annya itu. Dia pengen kuliah, maka saya katakan wajib harus dibantu. Ini kalau tak bantu berdosa kalian semuanya. Alhamdulillah kemarin dapatlah bantuan beberapa orang dari Basnas, 20 orang dari sini. Dan inilah cara kita menolong agama Allah. Kita berjuang agar Allah pun menolong kita dan memberikan kepada kita kekuatan dalam hidup ini. Ini terakhir yang heboh ini isunya itu. Ini ada di Kampar itu mau dibuat gereja di SPN. Ini sedang viral nih sekarang. Ini kita mau tuntut itu di gereja Kampar itu Serambi Mekah. Kampar ini Serambi Mekah. Entah mana belakangnya tak tahu ya kan. Yang penting dia Serambinya di situ. Ya. Kampar ini Serambi Mekah. Ulama banyak dari Kampar. Zaman dulu orang-orang belajar ke Kampar. Di Serambi Mekah mau dibangun salah satu gereja. Gereja dibangun di Sekolah Polisi Negara SPN yang ada di Limbo Panjang, yang ada di Kuala. Kemarin kita sudah telepon semuanya. Kita telepon MUI Provinsi, Profilas telepon tak setuju, FKUB tak setuju. Kemudian kita telepon lagi MUI Kampar tak setuju juga. Kita telepon lagi para tokoh-tokoh alim ulama, lembaga adat tak setuju. Tak tahu kenapa bisa mereka ingin mendirikan juga. Kita bilang kalau didirikan, jangankan kita demon, kita bakar pun berani. Karena ini cara kita menolong agama Allah. Kalau kita tak tegas di bumi Melayu ini, maka kita akan dipijak-pijak oleh orang pendatang. Kalau kita tak tegas dengan agama kita, kalau tak mau kita menjaga agama Allah, maka kita tak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin ketua DPRD kita hubungi supaya membatalkan. Padahal sudah diletakkan batu pertama. Mudah-mudahan batu pertama tak ada batu berikutnya. Karena kalau sempat ini berdiri, maka akan hancurlah negeri kita ini. Anak-anak kita akan mudah tergoda.
terbudaya. Karena kalau sudah gereja itu sudah habislah kita di negeri Melayu ini. Di Kampar ini negeri yang dimiliki oleh orang-orang yang taat di dalam beragama. Maka kita harus sensitif dengan perkara-perkara seperti ini. Kita harus peduli dengan perkara seperti ini. Kita perjuangkan, kemanapun kita perjuangkan. Kalau tak peduli dia, kita kerahkan mahasiswa untuk ke sana itu. Saya bilang sama mahasiswa itu harus siap bergerak. Kalau perlu nanti kita mobilisasi. Kenapa? Sebab karena ini adalah untuk menjaga agama. Kata Imam Asy-Syatibi, di antara yang harus kita jaga itu adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kalau agama kita tidak kita jaga, maka hancur, rusaklah kita. Dan ini semua untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita apa ini semua? Untuk membesarkan Allah, kemuliaan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya berada segala kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu maha berkuasa. Allah itu punya kekuasaan. Maka bagi hati-hati yang tertutup, maka siap-siaplah Allah akan hancurkan. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allahumma malikal mulk, Allah lah pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, Allah lah yang akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah cabut kekuasaan itu dari siapa yang ia kehendaki. Allah itu, kekuasaan itu bukan Allah ambil, tetapi Allah cabut. Nah, kalau cabut itu macam mana? Kalau bulu itu dicabut, Bu? Sakit ya? Jelas rambutnya. Kalau rambut ini kalau dipotong kan tak sakit. Tapi kalau dicabut terasa sakit. Maka kalau seandainya orang yang punya kekuasaan tidak semena-mena dia menghalalkan segala cara, dia berbuat tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, Allah akan cabut kekuasaan itu. Dan yang dicabut tuh sakit. Sakitnya tuh di sini. Luar biasa sakitnya itu di sini. Maka orang-orang yang gila kan kekuasaan, Allah cabut. Dan itu akan terasa perihnya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Allah akan muliakan siapa yang dia kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan Allah akan hinakan siapa yang dia kehendaki. Yang memuliakan ini Allah. Orang biasa akan mulia. Dengan apa dia mulia? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang fakir, miskin, tak punya apa-apa akan menjadi mulia. Dengan apa dimulia? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di dalam hatinya Al-Quran akan mulia. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, dan Allah pula lah yang akan menghinakan manusia. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan semua kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, inilah makna daripada kekuasaan. Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka para alim ulama, para sahabat, para ahli tasawuf menyebutkan, ana fakir ilallah. Saya ini adalah orang yang miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan kerendahan al-malik. Maka orang yang ketika dia berkuasa, kemudian dia merasa paling hebat, dan berarti dia merasa seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Maka orang yang berkuasa mesti harus yakini bahwa hidupnya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna daripada keagungan surah Tabarak. Dalam ayat berikutnya disebutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
yang mana Allah menciptakan mati dan hidup. Nah, pertama ayat ini menceritakan yang ada dalam dunia ini mati dulu baru hidup. Hidup dulu baru mati atau mati dulu baru hidup? Mati dulu baru hidup. Kalau hidup dulu berarti itu Allah. Kalau mati dulu itulah manusia. Karena manusia ini berasal dari ketiadaan. Nah, kita ini tak ada, Allah ciptakan. Tapi kalau hidup dulu berarti itu Allah. Karena Allah Al-Hayyu la yamut. Allah hidup takkan pernah mati. Tapi manusia mati dulu, tak ada dulu, kemudian Allah ciptakanlah dia. Allah hempuskanlah nafasnya. Allah ciptakanlah manusia di alam azal sana. Maka ketika Allah ciptakan hidup, mati dan hidup ini, apa gunanya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan hidup, kematian dan kehidupan ini adalah untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalannya. Maka sebenarnya Pak Ibu rahmati Allah, hidup ini hanya ujian saja sebenarnya. Kita ini mau dilihat kira-kira sukses tidak kita ikut ujian. Nah, kemudian kira-kira ujian kita dapat ranking berapa, kan? Dapat nilai berapa? Dapat nilai A, nilai A minus, kan? Atau A plus, gitu kan? Nah, terserah ya. Macam-macam ya. Jadi kita hidup ini sebenarnya adalah ujian. Kita ditakdirkan oleh Allah hidup ke dunia ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Manusia itu kata Allah, Allah akan uji dengan rasa takut. Nah, maka manusia itu pertama Allah uji dengan rasa takut. Takut hidup. Nah, maka kalau pepatah daripada Kiai saya itu, takut hidup, berani hidup, tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup bunuh diri, ya kan? Nah, mati saja, ya kan? Jadi itu pesan daripada Kiai saya dulu, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Jadi kita ini tak pernah takut akan kehidupan. Dan kita belajar daripada kehidupan. Dan kehidupan ini adalah ujian. Maka liyabluwakum, Allah akan uji kita. Dengan uji apa? Dengan ketakutan. Minal khauf. Allah uji kita dengan rasa takut. Karena rasa takut itu, itulah yang melihat seseorang itu dia sukseskah atau gagalkah. Kalau dia dalam kehidupannya takut, mamanya. Takut ini satu sisi positif, satu sisi negatif. Kalau takut kita kepada Allah positif. Tapi kalau takut kita kepada dunia itu namanya negatif. Kalau takut kita kepada Allah, nanti jangan-jangan Allah akan siksa kita, itu positif itu. Kemarin kita sudah bahas takut yang positif itu, pertama takut akan musibah atau mara bahaya, atau seperti aqabah, atau akibat daripada perbuatan, itu takut yang positif. Kalau kita mengerjakan ibadah, takut kita supaya agar Allah, takut kita untuk dimasukkan ke dalam neraka, itu positif. Tapi kalau takut kita kena dunia, takut rezeki kita tak ada, takut jabatan kita diambil orang, itu bahaya. Jadi kalau saya bilang jabatan saya diambil orang, udah ambil aja, alhamdulillah. Kalau jabatan kita diambil orang itu alhamdulillah. Kenapa? Karena tak ada beban lagi dalam hidup kita. Kalau posisi kita diambil orang, alhamdulillah, karena tidak ada beban lagi. Rezeki kita diambil orang, alhamdulillah, tak ada yang perlu kita jawabkan lagi. Apa lagi?
Dunia ini diambil orang, terserah. Kenapa? Karena ketika sudah diambil orang, tidak ada lagi pertanggungjawaban di sisi kita. Maka kalau orang takut hartanya diambil orang, takut posisinya diambil orang, ya kan? Apalagi sekarang dekat-dekat pilkadal seperti ini, kan? Nah, ini semuanya menjaga konstituen, ya kan? Nah, biasa tak pergi ke masjid, sekarang rajin ke masjid, ya kan? Biasa tak pernah muncul batang hidungnya di masjid, sekarang setiap hari pergi ke masjid. Kenapa itu? Karena takut kalau dia tak terpilih lagi oleh jamaahnya. Ini takut yang salah. Takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan yang pertama Allah uji manusia itu dengan rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Yang kedua rasa lapar. Allah uji kita dengan rasa lapar. Naik BBM sedikit dah mengeluh semua, ya kan? Oh deh, lah 10.000 loh gini, ya kan? Sebentar lagi udah naik lagi harga cabai, ya kan Bu? Naik lagi semua, naik nih. Tak ada yang naik, semua naik. Yang turun apa? Kelapa sawitnya turun, ya kan? Turun dia ke bawah, ya kan? Sama harga-harga ya. Yang lain semuanya naik. Semuanya naik. Jadi banyak yang sudah takut dengan kelaparan, sehingga ketika dia takut dengan kelaparan, disitulah Allah uji. Maka ada orang yang takut, ini macam mana nih, kita mau sekolah, kita mau buat pondok pesantren, sudah buat pondok pesantren, dari mana uangnya? Dari mana ini datangnya? Kalau kita sudah takut seperti ini, maka takkan jadilah kita beramal. Kita mau sedekah, ketika mau sedekah, ini nanti kalau disedekahkan tak ada lagi nih untuk beli BBM, beli ini. Kalau sudah ada takut seperti itu, maka takkanlah sampai kita kepada derajat ahsanu amala tadi. Maka orang-orang yang banyak takutnya khauf wal ju', takut akan lapar itu. Jadi ketika dia punya harta, takut akan miskin. Di situ masalahnya manusia itu. Jadi kalau sudah kita banyak takut miskin, takut tak punya rezeki, takut hidup susah dan lain sebagainya, itulah awal daripada kebangkrutan manusia. Maka kita lihatlah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, seperti para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq itu suatu ketika diminta oleh Rasulullah SAW untuk menyedekahkan hartanya. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu menyedekahkan seluruh hartanya. Ketika dia menyedekahkan seluruh hartanya, ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, kalau engkau sedekahkan semua hartamu, apa yang engkau tinggalkan kepada anak dan istrimu? Maka kata Abu Bakar, yang aku tinggalkan kepada anak dan istriku adalah engkau dan Allah dan engkau ya Rasulullah. Cukup engkau dan Allah yang aku tinggalkan kepada anak dan istrimu. Sehingga ketika Abu Bakar menyedekahkan hartanya, Allah angkat Abu Bakar itu ke derajat yang lebih tinggi, yang disebut dengan firasah. Jadi ada salah satu sifat daripada Abu Bakar itu yang namanya sifat firasah, punya firasat. Jadi Abu Bakar itu dia punya firasat. Firasatnya itu sangat tajam. Firasat ini kalau bahasa kitanya firasat ya. Firasat itu punya ketajaman fikir, ketajaman pemikiran, ketajaman jiwa. Dia bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Itu Abu Bakar. Maka Abu Bakar ketika sebelum dia meninggal, dia sudah menyatakan, pengganti saya adalah Umar bin Khattab. Karena dia melihat ketika digantikan oleh Umar bin Khattab, maka negeri ini akan maju. Maka ketika Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab, maka semua jazirah Arab itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini seorang luar biasa, singa padang pasir. Maka Abu Bakar ini karena dia tidak takut akan hilangnya harta, disitulah Allah angkat derajat Abu Bakar itu. Jadi kalau kita ingin diangkat oleh Allah derajat kita, maka jangan pernah takut akan kehilangan. Karena setiap kehilangan kita, disitulah Allah akan angkat derajat kita.
Maka ada satu kisah menarik ini tentang firasat ini yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in. Jadi para tabi'in ini mereka punya firasat yang tajam. Kenapa mereka punya firasat yang tajam? Karena mereka tidak lagi takut akan kehilangan barang yang dia miliki. Ketika diambil barang-barangnya, dia tambah senang. Apa sebab tambah senang? Tidak ada lagi sesuatu yang akan menggoda dan menghantui jiwanya. Semakin banyak yang menghantui jiwa kita, inilah yang akan mengosongkan hati dan pikiran kita. Kalau kita sudah memikirkan rumah baru, mobil baru, apalagi istri baru dan sebagainya itu kan, yang baru-baru itu, maka hati kita akan tertutup dengan hal seperti itu. Itu menjadi ujian. Tapi kalau kita menerima apa yang kita miliki, kita menerima apa yang kita punya, kita menerima apa yang Allah takdirkan dan kehendaki kepada kita, maka disitulah akan muncul yang namanya firasah. Jadi firasah itu, firasat, ketajaman pikiran itu dipunyai ketika mengosongkan diri daripada selain Allah. Jadi ketika kita mengosongkan diri daripada selain Allah, disitulah ketajaman pikiran itu akan muncul. Dan itulah ujian kita ketika kita memiliki harta, benda, keluarga. Kalau kita takut anak kita umpamanya, kita terlalu sayang dengan anak kita, itu bisa jadi salah satu sebab tidak adanya firasat, ketajaman pikiran dalam otak kita. Kenapa? Karena kita terlalu mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat biasanya mereka tak pernah menyukai sesuatu lebih itu daripada selain Allah. Maka kalimat tauhid menjadi penguat bagi para sahabat. La ilaha illallah. La ilaha adalah kalimatun nafi. Kalimatun nafi itu penghilangan, pengosongan. Selain segala sesuatu ini kosong. La ilaha, tiada Tuhan. Tiada Tuhan yang disembah. Baik itu harta, pangkat, jabatan, keluarga, sanak famili, ya kan, lingkungan, semuanya tidak ada, dikosongkan, illallah, kecuali Allah. Disitulah sebenarnya ujian kita sebagai manusia. Wala nabluwannakum tadi bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa, sakit kita, kemudian susah hidup kita, kekurangan dalam hidup kita, amwali wal anfusi was samarat, buah-buahan. Maka kalau kita bisa melewatinya, maka kita akan menjadi manusia yang mulia. Maka Allah sebutkan, walanab liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin uji siapa manusia yang terbaik, al-ahsan. Maka sebenarnya proses dalam hidup kita nih Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk menjadi manusia terbaik. Dengan jalan apa kita menjadi manusia terbaik? Dengan kita melewati semua ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita melewati terbaik dengan jalan kita tidak menghambakan diri kita kepada manusia. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau itu Madarijus Salikin Bainal Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu disebutkan, orang-orang yang mulia, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dia lebih pentingkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara dia mendapatkannya? Pertama adalah dengan jalan mereka memahami Al-Qur'an. Kedua, kata beliau, dengan banyak dengan banyak as-sahar, banyak qiyamul lail. Orang yang banyak sholat malamnya, mereka ini akan mendapatkan firasat yang kuat. Orang yang rajin ibadah malamnya, kenapa? Ketika dia beribadah malam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab Madarijus Salikin itu disebutkan,
at-takhalli, apa disebutkan? At-takhalli ma'allah indan nuzulil ilahi. Dia itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah itu turun. Orang yang bisa bersama dengan Allah ketika Allah itu turun, maka dia akanlah yang akan diberikan keterangan dalam jiwanya. Maka orang-orang yang mendapatkan keterangan pikirannya, ketajaman pikirannya, maka sering saya katakan kepada anak-anak, kalau ingin mudah menghafal Al-Quran, kalau ingin mudah mendapatkan ilmu, perbanyaklah qiyamul lail. Karena ketika orang bersama dengan Allah di tengah malamnya itu, maka dialah yang akan mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kisah tentang Habibi itu. Jadi Habibi ketika dia pergi ke Jerman. Jadi Habibi ini ada 3 orang yang selalu dapat juara di Jerman itu. Yang pertama, juara pertama itu orang Yahudi. Juara 2 orang Yahudi. Juara ketiga Habibi. Semester berikutnya ujian lagi. Juara pertama Yahudi, juara kedua Yahudi, juara ketiga Habibi. Sampai semester ketiga Habibi penasaran. Dilihatnya orang Yahudi ini tak pandai-pandai betul sebenarnya. Tapi kenapa dia selalu mendapatkan juara? Maka pada suatu ketika pas malam datanglah kepada orang Yahudi ini, bertanya, apa rahasianya sehingga dia diberikan kecerdasan yang luar biasa? Maka setelah lama dia gali-gali, barulah diungkapkan oleh yang Yahudi tersebut, kenapa dia sangat cerdas, kenapa dia pintar. Rahasianya ternyata ada dalam ajaran Islam, bahwa dia bangun di awal waktu dan kemudian dia melakukan ibadah. Kalaulah orang Yahudi saja melalui agamanya dia beribadah, mendapatkan kecerdasan dari dia bangun malam, apalagi orang Islam. Maka semester berikutnya ya Habibi bangun malam di awal waktu, dia beribadah kepada Allah, dan pada semester berikutnya dia menjadi juara. Jadi inilah diantara rahasia-rahasia Allah. Barang siapa yang ingin diangkat derajatnya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diantaranya dialah as-sahar, rajin untuk qiyamul lail. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik. Baik, alhamdulillah, inilah diantara makna daripada ayat-ayat Al-Quran ini. Kita insyaallah 2 ayat kita selesaikan malam hari ini. Insyaallah kita ingin mengkaji apa makna yang terkandung dalam surah Al-Mulk ini, sehingga kalau kita amalkan surah ini, insyaallah kita akan terlepas daripada azab kubur. Jadi kalau bisa setiap malam bacalah surah ini. Ada 2 surah kata Rasulullah jangan pernah tinggalkan, yaitu surah Sajadah dan surah Al-Mulk. Orang yang tidak pernah meninggalkan surah Sajadah dan surah Al-Mulk, Allah akan angkat derajatnya, ampuni dosanya, lepaskan daripada siksa kubur, dan Allah akan masukkan ke dalam surganya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.